Hai para siswa dimanapun kalian berada. Hari ini Bapak akan menyampaikan buat kalian semua materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Namun Bapak ingatkan buat kalian yang di rumah, hari-hari ini kalian ingat, kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Kalau tidak perlu banget keluar, tidak usah keluar, dan kalian tetap ada di rumah masing-masing supaya tetap belajar. Simak baik-baik apa yang menjadi mata pelajaran kalian yang sudah dibagikan oleh para guru. Nah, demikian juga apa yang akan Bapak sampaikan buat kalian. Nah, kiranya kalian bisa menyimak sehingga kalian boleh belajar dan nanti ada tugas masing-masing. Dan ingat, tetap jaga baik-baik di tempat masing-masing. Mari. Hai para siswa-siswi SMA Kristen Makedonia kelas 11, dimanapun kalian berada. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, di mana kalian sudah tahu bahwa hari-hari ini kalian mesti belajar di rumah masing-masing untuk mata pelajaran apapun, baik kalian kelas 10 ataupun kelas 11. Ya, jadi hari ini untuk materi pembelajaran kita adalah tentang karakteristik makanan internasional. Sebagai lanjutan dari beberapa kali pertemuan di kelas, dan Bapak menyampaikan bagaimana karakteristik makanan internasional yang ada di pergaulan dunia pada saat ini. Para siswa sekalian, jadi bagaimana kita akan mengetahui dan mengenal berbagai makanan internasional yang ada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, termasuk kita sebagai bangsa Indonesia yang ada di tengah-tengah pergaulan internasional. Kita juga harus tahu dan memahami berbagai jenis makanan internasional. Jadi pada dasarnya ada dua jenis makanan internasional, ya, yaitu kontinental dan oriental. Nah, apa yang membedakan kontinental ini dengan oriental? Kedua jenis kelompok makanan internasional itu ada perbedaan yang mendasar dari kedua jenis tersebut, terutama susunan makanan utamanya, teknik pengolahan, tata cara penyajian. Itu tiga hal yang membedakan antara dua jenis utama makanan internasional. Dari pembedanya itulah kita akan tahu mana yang kelompok kontinental, mana yang oriental. Nah, kontinental dan oriental. Jadi Bapak akan membahas kedua jenis kelompok makanan internasional, mana yang kontinental dan mana yang oriental. Jadi yang pertama, makanan atau masakan kontinental. Ini adalah merupakan makanan dari daratan benua Eropa, Amerika ataupun Australia, dengan ciri-ciri di mana untuk wilayah Eropa Barat kita tahu seperti negara-negara Prancis, Belgia, Belanda, dan Jerman memiliki selera makan yang sama dengan bumbu yang sering dipakai, yaitu lada dan garam. Bagian lain wilayah Eropa Timur seperti negara-negara Hongaria, Rumania, Ceko sampai Yunani memiliki selera makan yang sama dengan memakai rempah-rempah. Kemudian bagian yang lain wilayah Eropa Selatan seperti negara-negara Italia,
Portugal, Spanyol memiliki selera makan yang sama dengan bumbu, lada, dan kayu manis. Itu yang merupakan ciri-ciri makanan internasional dari daratan Eropa pada umumnya, dan itulah sebagai makanan dari kontinental atau daratan, benua, artinya begitu. Dalam penyajian makanan secara kontinental ini ada beberapa tahapan dikatakan sebagai makanan pembuka, dan tahapan berikutnya makanan utama, dan makanan penutup. Itulah susunan dari menu makanan kontinental. Jadi sudah tersusun sedemikian rupa sehingga urut-urutannya ada pembuka, makanan utama, dan penutup. Berbeda dengan jenis makanan yang lainnya. Itu ciri utama untuk kontinental. Jadi makanan pembuka dari jenis makanan kontinental ini adalah sebagai penghantar hidangan utama atau main course untuk membangkitkan selera makan dengan dihidangkan baik panas, dingin, atau rasa pedas, dan memiliki rasa yang enak, ringan, menyegarkan, dan disajikan dengan penampilan yang menarik. Tuh beberapa contoh ya untuk makanan pembuka. Nah, kemudian makanan utamanya. Jadi hidangan pokok atau menu utama ini terdiri dari susunan yang lengkap, disajikan lengkap sebagai sumber karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jadi hidangan makanan ini berisi antara lauk pauk hewani yang dihidangkan adalah daging, ikan, unggas, dan berbagai jenis seafood atau hasil laut. Sayuran yang biasa dihidangkan adalah seperti buncis, bunga kol, lobak putih, brokoli, asparagus, dan lain-lain. Kentang dihidangkan bersama dengan roti yang besar porsinya. Tuh ada beberapa contoh hidangan makanan untuk menu utamanya. Dan sebagai makanan penutup atau dessertnya adalah berbagai makanan ringan. Bisa ice cream, bisa jus yang berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Dessert disebut juga dengan hidangan pencuci mulut atau makanan penutup. Ada 3 macam makanan penutup. Dihidangkan secara panas, yaitu pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, atau dihidangkan secara dingin, cool dessert, hidangkan ketika suhu 10 sampai 15 derajat Celcius, atau beku, frozen dessert, yang dihidangkan pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, itu ada 3 macam makanan penutup. Nah, itulah para siswa secara garis besar untuk makanan kontinental. Ada beberapa tahapan dalam menu setiap kita akan menikmati makanan secara kontinental. Nah, bagaimana yang oriental? Oriental ini adalah berasal dari negara-negara daratan Asia seperti Cina, India, Arab, Jepang, Korea, Indonesia, dan negara-negara timur lainnya, termasuk negara kepulauan di wilayah sekitar Asia. Masakan oriental adalah perpaduan dari beberapa resep masakan di Asia, dari tampilan,
aroma dan rasanya selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap, baik kecap asin ataupun manis, saus tiram, minyak wijen, dan lain-lain. Bumbu yang digunakan biasanya merupakan bumbu yang segar, yang langsung diracik. Kemudian, bagaimana karakteristik utama dari makanan oriental ini? Pertama, selalu dihidangkan sebagai makanan pokok, seperti nasi, mie, ataupun jagung, mengandung lebih banyak karbohidrat. Masakan oriental cukup bervariatif dalam menggunakan bahan makanan dari sayuran, daging, ayam maupun ikan, serta berbagai jenis hasil laut. Dalam masakan oriental tidak dikenal susunan menu. Penyajian berdiri sendiri. Dan memang belum ada standarisasi menu untuk makanan oriental ini. Dan teknik pengolahan makanan lebih kompleks dan lama. Tetapi cara penyajiannya simple. Kemudian makanan dihidangkan bersamaan dengan alat makan yang sama untuk jenis makanan yang berbeda dan dilaksanakan sekaligus. Dan peralatan yang memasak dipakai di dapur oriental mirip dengan alat memasak yang ada di dapur rumah tangga di Indonesia. Pada umumnya seperti itu. Makanan oriental merupakan makanan dari benua Asia yang sangat kaya akan rempah-rempah yang menonjol serta variasi makanan yang unik. Dan jenis bahan pangan sangat khas dari berbagai negara Asia, termasuk cara pengolahan, bagaimana menghidangkan, dan kebiasaan makan sesuai dengan tradisi dari masing-masing negara. Nah, itulah para siswa berbagai karakteristik utama dari makanan oriental di Asia pada umumnya. Nah, berikut kita akan membahas beberapa negara yang merupakan apa istilahnya? Acuan di negara-negara Asia dan sangat populer jenis makanannya, makanan oriental. Nah, kita akan membahas beberapa negara saja. Makanan Cina dari daratan Asia ini sungguh banyak yang sudah kita kenal dan sangat populer di sekitar kita. Bahan-bahan makanannya biasanya daging babi, unggas, telur, dan hasil laut. Sayurannya ada rebung, sawi, kol, wortel, kapri, tahu, dan jamur. Ada bumbu penyedap, berbagai jenis kecap, saus tiram, bawang putih, dan berbagai minyak yang lainnya. Kemudian masakan Cina ini dengan makanan pokoknya adalah dari nasi yang dihidangkan bersama lauk pauk. Sebagai pengganti nasi biasanya digunakan mie atau bihun. Nih contohnya ya. Keistimewaan masakan Cina adalah pengolahannya cepat, dilengkapi dengan saus tomat, sambal, cuka, kecap, yang dihidangkan dalam mangkok, dan alat makan berupa sumpit. Biasanya dengan makanan yang berkuah. Itu masakan atau makanan dari Cina. Berikutnya makanan Jepang dengan ciri-ciri menggunakan bahan mentah baik ikan ataupun ayam. Susunan makanan seperti Eropa. Bumbu menggunakan bawang putih, jahe, lada, kecap, ada soyu, mirin, sake, vitsin,
dan cuka serta berbagai jenis jamur. Makanan yang terkenal dari Jepang adalah sukiyaki, tempura, sushi, dan yakitori. Alat untuk menghidangkan makanan Jepang berbentuk dan warna menarik dengan bahan lak dan porselen. Meja makan berkaki pendek dan orang duduk bersila di atas bantal. Nah, itu beberapa contoh di gambar itu ya. Kemudian kita menginjak ke negara lain, yaitu makanan India, Arab, ataupun Pakistan di belahan benua Asia yang lain. Nah, bumbu yang biasa dipakai adalah bumbu kering dengan aroma dan rasa yang keras seperti kari. Menggunakan minyak samin untuk menggoreng ataupun menumis. Makanan pokoknya adalah nasi dan macam-macam roti yang dimakan dengan lauk pauk seperti gulai dan kari. Makanan yang terkenal dari kawasan benua Asia ini yaitu ada kambing guling, daging panggang, dan kebab. Sementara di India bagian selatan, makanan pokoknya adalah nasi yang dimakan bersama lauk pauk berupa daging babi, ayam, telur, dan hasil laut. Kemudian kita menginjak ke negara tetangga kita, sama-sama negara kepulauan, yaitu makanan Filipina. Makanan pokok Filipina terdiri dari nasi yang dimakan dengan lauk pauk terutama ikan. Jadi masakan mereka merupakan perpaduan timur dan barat. Ya, karena pengaruh Amerika terlihat jelas pada makanan penutup. Mereka menggunakan puding, es krim, ataupun buah-buahan. Sementara bahan-bahan masakan Filipina banyak menggunakan kelapa dan santan, lauk pauk menggunakan daging babi, ayam, telur, daging sapi, ataupun hasil laut lainnya. Sayuran yang dipakai seperti pada umumnya di negara kita, banyak kesamaannya. Nah, orang Filipina pada umumnya makan dengan cara mirip dengan orang Barat. Mereka menggunakan meja makan dengan alat-alat makan yang modern. Nah, itulah para siswa, sedikit kita kupas berbagai jenis makanan baik kontinental ataupun oriental dari berbagai negara baik Eropa ataupun Asia yang kita kenal selama ini. Nah, kalian ada tugas di rumah untuk kalian kerjakan masing-masing secara individu ya. Cari informasi baik melalui internet, bisa kalian baca majalah, koran atau media lainnya tentang makanan internasional, kontinental ataupun oriental. Cari paling sedikit 10 ya. Tulislah nama negara, jenis makanan, dan bahan-bahan yang digunakan serta bumbu yang dipakai. Nah, tugas ini dikumpulkan, lihat alamat email Bapak ataupun WA. Paling lambat kumpulkan tanggal 15 Mei jam 23.59 ya. Demikian para siswa, bahasan kita hari ini. Kiranya kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, aktivitas di rumah,
bersama dengan orang tua, saudara-saudara, kakak ataupun adik. Kalau tidak perlu sekali, jangan keluar rumah. Tetap jalankan bagian kalian, belajar kalian, kerjakan tugas, dan tetap stay at home, di rumah saja, dan learn from home. Demikian, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.